Oke, welcome back to my channel guys. Oke, jadi di hari ini gue pengen bikin video yang paling jujur yang pernah gue bikin. Video apa itu? Jadi karena kali ini gue pengen cerita ya tentang gimana gue pernah mengalami yang namanya rasa takut ketinggalan alias FOMO, fear of missing out, yang bener-bener ngancurin kondisi finansial gue yang mana mungkin banyak dari kalian yang pernah ngalamin kisah seperti gua ini, yang mungkin teman-teman kalian, wah si A udah beli rumah, si B udah jalan-jalan ke luar negeri, ke Amerika misalnya, atau ke Australia, terus si C, wah dia udah beli mobil, udah nikah gitu lah, kok hidup gua masih di sini-sini aja ya. Nah, apalagi gua kan cowok, kita sebagai cowok pasti pengennya terlihat keren kan bagi lawan jenis kita, dan kita juga pengen supaya kita nggak ketinggalan, supaya kalau teman-teman kita bisa kenapa kita nggak bisa gitu. Nah itu juga pernah ada di pikiran gue waktu itu, dan gue juga udah ngalamin yang namanya keterpurukan, bener-bener keuangan gue hancur lebur waktu itu. Nah mungkin bagi kalian yang ngerasain bisa lihat sama gue, coba di kolom komen ya, siapa tuh gue pengen dengar, siapa tahu gue bisa membantu kalian ke depannya. Jadi kalau misalnya kalian pernah ngalamin kisah kayak gue, coba kalau komennya di bawah, nanti gue akan bahas satu persatu, dan gue akan bantu kalian untuk keluar dari keterpurukan tersebut ya. Oke, let's talk. Dan berlama-lama langsung aja kita mulai to the topic. Oke, let's go. Let's start. Oke, jadi FOMO itu bisa dalam banyak hal ya. Misalnya kalian tuh takut ketinggalan. Wah, si A udah cuan dari kripto 150%. Wah, si B udah naik 10 kali lipat. Wah, si C udah beli rumah. Atau yang tadi gue bilang, ada temen gue nih misalnya, wah udah ke luar negeri, gue aja ke negara itu aja belum, misalnya ke US gue aja belum pernah. Kalau mereka bisa, kenapa gue nggak bisa? Nah akhirnya kan kita jadi kayak rendah diri gitu, jadi kita jadi nggak mau ketinggalan. Nah nih gua kasih sedikit kisah pribadi gua ya. Jadi dulu gua fresh graduate, gua baru lulus kuliah sekitar umur 22 apa 23 tahun ya. Sekarang gua ada umur 25 tahun. Nah, gua baru dapat kerjaan, gaji ya oke lah, masih cukup lah kalau untuk ukuran New Zealand. Dan tapi masalahnya gue itu sandwich generation ya. Jadi gue harus ngebantuin orang tua gue, dan gue juga harus ngebantuin adik gue yang masih kuliah. Nah, gue kalau dibilang bokeh enggak, karena gue masih ada tabungan darurat. Tapi tabungan darurat gue itu ya cukup lah untuk 3 sampai 6 bulan ke depan. Kalau misalnya gue nggak kerja, gue masih ada duit itu. Tapi ya sekali lagi, gue itu ada impian masa depan. Gue juga ada impian pengen beli rumah, pengen nikahin cewek yang gue sayang, dan juga gue juga satu sisi juga kasihan sama nyokap gue karena dia agent property, dan agent property kan lu tahu kalau ada jualannya baru dapat duit, kalau enggak ya enggak. Nah kalau nggak ada, kalau pasar propertinya kayak sekarang, ya gimana, pasti kan bisa aja 1 tahun nggak jualan sama sekali, dan pasti nggak ada income. Ya mau dari mana income kalau nggak dari gua. Nah ya udah, makanya itu gue waktu itu coba cari cara gimana gue supaya bisa dapat uang lebih nih. Gue pengen dapat uang lebih nih gitu, supaya gue bisa nabung, supaya gue bisa beli aset. Tujuannya itu, mindsetnya udah bener, gue pengen beli aset, cuma gue rakus. Akhirnya gue waktu itu dengar ada temen gue udah cuan 10 kali lipat dari kripto. Tapi itu bukan Bitcoin ya. Waktu itu tuh sekitar tahun 2021 gue dengarnya tuh altcoin ya, kayak Litecoin lah, Ethereum lah, apalah itu pokoknya. Tapi itu posisi pasarnya gue nggak tahu, posisi pasarnya udah naik banyak, dan gue baru masuk, dan setelah gue masuk itu turun. Nah kampret gak sih gitu loh. Kenapa nggak gue masuk dari pas lagi bottom, tiba-tiba gue untung di top. Nah gue masuknya udah di top, udah di pucuk gitu. Nah tiba-tiba besoknya drop 70%. Nah kampret gitu loh. Ya gue juga nggak ada research dulu sih waktu itu ya.
sampai gue narik uang dari tabungan darurat gue cuma buat ikut yang katanya kripto itu trending, kripto itu bikin bikin kaya, life changing money. Ya bener bener gitu. Temen gue sampai bilang, ayo bro masuk bro, kalau telat masuk nanti nyesel loh. Ya bener, sekarang gue nyesel gitu loh. Bukan karena telat ya, tapi karena gue rugi 70% tadi dalam seminggu. FOMO yang gue rasain ini karena gue nggak research dulu sebelum masuk kripto. Coba gue research dulu. Nah kalau gue research mah paling nggak gue bisa meminimalisir lah kerugian gue. Tapi ini benar-benar gue rugi total dan waktu itu gue depres. Ya akhirnya gue juga kehilangan kontrol gue sih. Gue beli bukan karena gue butuh, tapi karena gue takut ketinggalan dan gue rakus, gue greedy, gue pengen cepet kaya gitu loh. Dan satu pelajaran yang gue belajar di sini, nggak ada kaya secara instan gitu loh. Kecuali lu bener-bener udah ahli di kripto tersebut. Ya itu, ya gue butuh ya 5-10 tahun lah ya, kayak Bro Timothy atau Kalimat Sada kan bilang setelah 10 tahun mereka baru bisa kaya dari kripto. Ya lu baru masuk mau belajar langsung kaya lah. Itu pepatah dari mana lu baru lahir melangkah lu besok mau pengen jadi orang kaya. Ya jangan dulu bro, belajar jangan dulu, belajar ngangkak dulu, baru nanti lu jadi kaya berapa tahun ke depan gitu. Dan ini benar-benar satu keputusan paling bodoh dalam hidup gue ya. Ini gue jujur aja karena di video ini gue pengen jujur ke kalian semua kalau FOMO itu emang ada di semua orang dan ini tergantung kita ya, kita bisa untuk meminimalisirnya nggak atau kita bisa untuk meredamnya nggak, apa nggak bisa gitu. Terus secara psikologi kenapa ya kita FOMO ya? Jadi Journal of Psychology yang gue baca, jadi of Human Science ya gue baca kemarin tuh, jadi interaksi manusia atau social interaction tuh selalu bikin kita tuh merasa connected ke suatu kelompok. Jadi kenapa sih kita FOMO? Karena kita takut ketinggalan, karena kita pengen diterima di suatu kelompok. Apalagi di era media sosial kayak sekarang gini, semua orang pamer apa aja, apa capaian kayak barang gaya hidup, flexing di sosial media. Kita scroll TikTok, waduh, ini keren banget nih, kok gue belum ya. Di Instagram besok, wah, si A udah nikah gitu, kok gue belum ya gitu. Nah, otak kita mikir, kok hidup gue nggak kayak mereka ya. Dan muncul perasaan, gue harus juga, oh enggak gue dipandang, gue nganggap diri gue gagal gitu. Padahal realitanya, banyak yang juga lagi ngutang supaya bisa flexing di sosial media, TikTok atau Instagram. Kalian jangan ketipu, bisa aja mereka flexing, tapi itu mereka hasil dari utang, gitu. Nah, kalian demi nggak mau ketinggalan, akhirnya kalian ngutang, padahal kalian nggak mampu. Ya gimana kalian nggak besok pinjol atau judol, akhirnya kalian malah jatuh ke lubang yang lebih dalam, tutup utang pakai utang. Nah, kayak begini, gimana caranya kalian bisa untuk nabung buat masa depan kalau kalian FOMO aja kalian nggak bisa mengatasinya. Jadi FOMO itu bikin kita ambil keputusan dari rasa takut, bukan dari logika. Dan itu bahaya banget ya, terutama soal uang gitu. Nah, bukan mudah berani namanya kalau nggak ada solusi ya. Cuma masalah doang nggak ada solusi ya. Cari ke channel lain aja gila. Kalau gue sih gue mau cariin solusi buat kalian ya supaya ketemu ya cara jalan keluarnya, bukan cuma masalah ini. Nah, jadi gimana caranya biar nggak FOMO? Di sini gue akan breakdown jadi 4 step ya. Jadi step yang pertama adalah sadarin dulu triggernya apa. Tiap kali lu ke trigger, kayak lu merasa gue harus ikutan beli, gue harus kayak mereka, gue harus bisa beli rumah. Coba lu diam sejenak, lu pause sejenak gitu. Kayak di video lu pause gitu, biar lu bisa menyerap apa yang dikatakan video sebelumnya gitu. Nah, baru lu lanjut lagi. Coba tanyain, emang gue butuh barang ini? Atau gue cuma takut ketinggalan alias FOMO? Nah, kalau kalian menemukan, kalau emang kalian cuma FOMO, dan ini cuma karena emosi kalian, ya mending kalian pikir baik-baik, apakah kalian mau beli, apakah atau tidak. Kalau kamu mau beli ya silakan, tapi kalau enggak ya itu jauh lebih baik supaya kalian tidak terjerat jebakan finansial seperti gua. Step 2,
detox sosial media. Nah ini nih, ini nih jebakan setan ini nih, karena sosial media ini kita nggak bisa pungkiri ya, kita nggak bisa hidup tanpa sosial media di era sekarang ini. Sosial media itu udah di mana-mana dan membuat hidup kita jauh lebih mudah. Nah, coba kalian tuh detox lah 3 hari lah dari sosial media misalnya. Lu bakal sadar banyak keputusan kalian tuh yang dipengaruhi apa yang kalian lihat, bukan karena kalian butuh. Jadi kalian lihat itu langsung kalian reflect, kalian ke-trigger, kalian pengen untuk memiliki pengalaman atau barang tersebut, tapi kalian nggak berpikir secara logika karena sudah dipengaruhi oleh apa yang kalian lihat tersebut gitu loh. Nah coba kalian rasain deh, coba lakuin detox dari sosial media, mau itu Facebook, Instagram, TikTok gitu sama 3 hari. Ini kecuali kalian konten kreator ya kayak gue, atau misalnya yang butuh sosial media untuk promosi, advertising gitu ya, itu gue nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalian cuma mengonsumsi konten-konten yang nggak bermutu setiap hari, ya itu mending kalian stop dan kalian coba ganti ke konten yang bermutu. Makanya gue bikin konten yang bermutu karena gue pengen menolong kalian semua. Gue sayang sama kalian. Gue nggak pernah berpikir gue pengen on cam gitu loh untuk membantu kalian semua gitu loh. Ya karena gue kasihan sama kalian. Kalau gue pernah ngerasain itu, gue cuma mau menolong kalian supaya tidak terjerat, tidak masuk ke lubang tersebut gitu loh. Nah, yang ketiga, tulis tujuan finansial pribadi kalian. Gua sejak gua ketipu kemarin ya, sejak itu gua langsung mulai tulis tujuan finansial gua. Misalnya 1 tahun ke depan gua pengen jalan-jalan, 2 tahun ke depan gue pengen mulai beli rumah, tahun ketiga gue pengen nikah, misalnya gitu ya. Nah, coba tulis tujuan kalian apa sih. Misalnya kalian mengumpulin dana darurat berapa, misalnya 3 gaji kalian 20 juta sebulan, jadi 60 juta gitu, mau liburan atau beli rumah. Kalau tujuan lu jelas, lu nggak gampang belok cuma karena orang lain posting sesuatu yang keren. Ini karena gue udah belajar nulis tujuan gue apa, nah gue fokus untuk menuju tujuan gue itu pelan-pelan tapi pasti untuk menuju tujuan itu. Gue nggak mau belok-belok karena pada akhirnya kalau gue belok-belok, kapan gue sampainya ke tujuan tersebut gitu. Nah yang terakhir nih, langkah keempat, yang paling penting adalah delay gratification atau menunda kesenangan. Setiap kali pengen beli sesuatu ya, coba kalian tunda 7 hari. Kalian pikir apakah worth it untuk beli ini. Kecuali ya kalian beli Bitcoin atau beli emas atau beli saham yang lagi naik, ya silakan gitu. Karena kalau setelah seminggu lu merasa masih butuh dan itu masuk di budget, ya baru beli. Kalau enggak, ya jangan. Karena ini bantu banget untuk nurunin impulsive buying. Nah kalau gue gini, misalnya barang itu harganya turun ya, misalnya gue pengen beli iPhone, gue mikir dulu gue butuh iPhone gak ya. Kalau gue butuh ya untuk bantu bikin konten, ya gue beli. Kalau enggak, ya ngapain gue beli gitu. Nah sama kayak, tapi kalau gue harus masuk kripto, harus masuk Bitcoin, harus masuk misalnya saham APL atau BBCA gitu, atau gue harus beli emas, ya gue nggak mikir karena gue tahu itu bakal harganya naik terus di masa depan. Jadi gue akan beli itu tanpa mikir gitu. Tapi kalau untuk barang yang harganya turun, ya gue akan mikir 2 kali gitu loh. Misalnya gue beli mobil gue kan mobil hybrid, dan gue juga freelance sebagai Uber driver ya, atau kalau di Indonesia tuh kayak GoFood lah, GrabFood gitu. Ya ini buat nyambi sambilan gue sih. Nah itu artinya kan gue membeli mobil itu untuk menghasilkan income, menghasilkan uang gitu. Ya gue tahu emang mobil itu harganya turun, tapi kan mobil itu menghasilkan income buat gue, yang mana itu sangat membantu. Jadi makanya gue beli, dan itu hemat bensin gitu loh. Jadi gue bisa sebut mobil gue ini adalah aset dan juga sebagai leverage atau daya ungkit. Nah, kalian boleh beli sesuatu kalau ada leverage-nya, daya ungkitnya, dan bisa memberikan nilai bagi kalian. Kalau tidak, mending jangan, atau pikirlah 2 kali. Bangkit ya, gue ceritain ya gimana bangkit waktu itu ya. Gue pernah di titik 0 ya. Gue waktu itu ketipu kripto, turun, gue FOMO, terus gue ketipu lagi investasi bodong, aduh, hilang tuh banyak banget duit gue.
Akhirnya tabungan gue habis dan darurat gue terkuras ya, tapi untungnya gue masih bisa hidup dan gue masih bisa bayarin orang tua gue dan juga bayarin kuliah adik gue, masih bisa support orang-orang yang membutuhkan. Ya, waktu itu gue terpaksa harus minjem pinjaman dah sejumlah tabungan darurat gue yang habis ambles ketipu sama plus rugi dari kripto. Ya, utang nambah, mental gue down waktu itu. Tapi itu jadi titik balik gue belajar sesuatu dari situ. Gak mungkin gue nggak belajar dari situ dan gue mengulangi lagi. Ya, gue nggak akan bikin video ini kalau gue mengulangi lagi gitu loh. Gue mulai belajar keuangan dasar, gue catat pengeluaran gue, walaupun kecil 1.000 pun gue tetap bikin, gue tetap catat di catatan gue. Mulai dari 1.000, 100 perak pun tetap gue catat. Gue uninstall semua aplikasi trading yang gak jelas ya, dan gue cuma fokus di Bitcoin dan juga saham-saham yang gue tahu ada masa depannya. Gue ganti sel ke nongkrong gue, bukan yang orang-orang buat flexing, tapi untuk seorang yang saling support untuk menjadi kaya bersama. Dan juga yang paling penting, gue juga nonton podcast-podcast yang memberikan gue mindset untuk bisa berkembang, untuk maju ke depannya. Kayak misalnya podcastnya Bro Timothy ya, atau Bro Theoderic, itu yang benar-benar membuat gue berubah mindsetnya, dan juga The Oval Post dan juga Success Before 30 itu banyak banget informasi dan juga motivasi yang bisa mengubah gue. Nah, makanya gue di sini, gue tanpa endorse, di sini gue nggak di endorse, tapi gue sangat menyarankan kalian untuk mengikuti video-video tersebut dan channel-channel tersebut. Nanti gue akan tulis di kolom deskripsi ya. Nah, dan yang paling penting, gue juga berdamai sama diri sendiri. Gue nggak boleh nyalain diri gue sendiri. Gue juga gak harus punya semuanya sekarang. Gue punya waktu di masa depan, dan lo juga. Dan gue memperbaiki diri gue supaya gue lebih dewasa ke depannya dalam mengendalikan uang gue, supaya uang gue nggak cepet habis. Oke, call to actionnya aja ya, supaya kalian gak terjebak di lubang yang sama seperti gue. FOMO itu cuma bikin kalian makin miskin ya, dan apalagi kalau kalian greedy, itu gak ada untungnya kalian greedy, gak ada arahnya, dan juga kita gak sadar sampai semuanya hilang. Tapi kita nggak cuma diam di situ dan nyalain keadaan, tapi kita bisa bangkit. Ya kayak gue, mulai stop impulsive buying. Gue mulai belajar dan dengerin podcast yang memotivasi gue, jujur sama diri gue sendiri. Kalau lu pernah ngerasain hal yang sama kayak gue, yang tadi gue bilang di awal, tulis di kolom komentar. Kita bisa saling support di sini, karena gue percaya lu dan gue nggak sendirian. Banyak orang di sini yang punya kisah seperti kita, tapi kita akan sharing dan juga kita cari solusinya sendiri. Jadi guys, kalau kalian suka video ini, gue minta dan gue sangat berterima kasih kalau kalian bisa like and share this video, dan juga kalian bisa subscribe di bawah ya, hit the subscribe button, dan supaya gue bisa membantu lebih banyak orang dengan channel gue ini, karena tentunya gue akan selalu bikin konten keuangan yang gak bikin kalian FOMO, tapi bikin kalian tenang. Jangan beli sesuatu yang kalian gak butuh untuk impress orang atau jadi people pleaser, tapi gunakanlah uang kalian untuk menjadi daya ungkit atau leverage untuk memperbanyak uang kalian, supaya uang kalian terus tumbuh, terus growing, dan kalian akan menjadi kaya di masa depan. Apalagi sebelum usia 30 tahun. Dan gue percaya itu karena gue juga punya target untuk menjadi sukses before 30. Oke, thank you guys for watching. See you in the next video.